teman-teman, selamat datang di Mbak Yul Channel. Salam kenal teman-teman semua. Ini adalah video perdana saya ya teman-teman. Nah, di channel ini saya akan ngebahas atau sharing mengenai anggaran, kebutuhan, dan pengelolaan keuangan rumah tangga. Dan nanti saya juga akan sharing tentang ide menu masakan berdasarkan dengan budget yang telah dianggarkan, maupun tentang ide menu dan camilan untuk anak. Jadi teman-teman, salam kenal dan selamat menyaksikan. Kali ini yang pertama saya akan membuat rincian anggaran kebutuhan bulan Januari tahun 2024. Pada bulan ini alhamdulillah saya dapat uang bulanan sebesar 2.450.000. Nah, di sini saya akan mengurutkan kebutuhan dari yang paling wajib untuk didahulukan. Yang pertama ini saya menulis hutang ya teman-teman. Ini hutang saya ada tanggungan Rp100.000. Kemudian untuk SPP sekolah ini satu bulannya Rp115.000. Yang ketiga adalah tabungan. Tabungan ini bersifat wajib ya teman-teman untuk kami. Ini satu bulannya Rp600.000. Kemudian dana kesehatan. Dana kesehatan ini digunakan kalau misalnya kami naudzubillah sewaktu-waktu flu gitu ya teman-teman. Jadi digunakan untuk beli obat ataupun vitamin. Yang kelima adalah ada dana sosial. Ini digunakan apabila sewaktu-waktu itu biasanya di paguyuban sekolah anak itu kalau ada temannya yang sakit dan perlu untuk dijenguk gitu ya teman-teman. Dan yang keenam adalah dana darurat. Ini digunakan untuk mengcover kekurangan dari masing-masing pos atau apabila tiba-tiba ada kebutuhan yang di luar dari yang telah dirincikan ini ya teman-teman. Kemudian yang ketujuh adalah kebutuhan susu formula. Dalam satu bulannya biasanya anak saya itu membutuhkan hampir 2 kg susu ya teman-teman. Ini saya anggarkan Rp205.000. Yang kedelapan adalah uang bensin motor, satu bulannya 100.000. Yang kesembilan adalah kuota satu bulan, itu 100.000. Yang ke-10 adalah gas. Biasanya satu bulan itu membutuhkan 2 tabung ya teman-teman, tabung yang ukuran 3 kg. Itu seharga kisaran Rp45.000. Kemudian untuk uang jajan anak ini saya anggarkan satu bulannya Rp100.000. Jadi dibagi 4 minggu, satu minggunya itu sebesar Rp25.000. Kemudian untuk aneka sabun ini saya rinci ada deterjen, sabun mandi, odol, kemudian kebutuhan bulanan perempuan dan sabun cuci piring. Ini saya rinci berdasarkan perkiraan harga terakhir saya beli ya teman-teman. Untuk deterjen saya mau beli yang kemasan 5 ribuan, saya mau beli sebanyak Rp30.000. Kemudian untuk sabun mandi saya rencana mau beli 4 batang sabun Shinsui. Terakhir saya beli itu di tempat saya harganya sekitar 4.800 ya teman-teman. Kemudian pasta gigi juga sabun cuci piring ya teman-teman. Ini saya anggarkan sebesar Rp17.000. Untuk sampo, sabun cuci muka, lotion, dan lain-lain yang tidak saya tulis, ini saya tidak beli ya teman-teman, dikarenakan stok masih banyak. Untuk belanja mingguan, ini saya bagi menjadi 4 minggu ya teman-teman. Dan ini untuk hari pertama saya hitung di hari kedua setelah saya menerima uang bulanan ya teman-teman. Dan ini saya akan menghitung harinya dulu, kira-kira dalam periode Januari ini ada berapa hari ya teman-teman. Dan ternyata ada 32 hari ya teman-teman. Jadi ini 32 saya bagi 4. Jadi satu minggunya ada 8 hari. Ini minggu pertama saya mulai dari tanggal 8 ya teman-teman. Kemudian hari ke-8 jatuh pada tanggal 15. Jadi di sini untuk yang minggu pertama saya tulis dari tanggal 8 sampai tanggal 15 Januari. Kemudian saya lanjut menghitung untuk periode minggu kedua, minggu ketiga, maupun minggu keempat ya teman-teman.
Kemudian uang belanja untuk 1 minggunya saya anggarkan Rp200.000 ya teman-teman. Jadi untuk 1 bulan saya menganggarkan Rp800.000 untuk uang lauk, sayur, bumbu, dan keperluan makan lainnya ya teman-teman. Jadi ini total dari rencana anggaran belanja bulanan saya selama bulan Januari 2024 adalah sebesar Rp2.415.000 ya teman-teman. Dan selisih dari pemasukan yang saya dapatkan adalah Rp35.000. Untuk kita semua, jangan lupa untuk selalu bersyukur atas berapapun yang kita dapatkan dan apapun yang kita miliki, karena rasa syukur akan menambahkan nikmat dan akan melipat gandakan sesuatu yang banyak. Dan ingatlah, bukan kebahagiaan yang menjadikan kita bersyukur, tapi bersyukurlah yang membuat kita bahagia. Kemudian saya akan membagi-bagi uang berdasarkan pos-pos yang sudah saya buat ya teman-teman. Ini saya memakai dompet lama, udah lama banget teman-teman. Ini saya punya dulu waktu belum menikah ya, kisaran 6-7 tahun yang lalu ya teman-teman. Masih bagus alhamdulillah. Padahal sebelum ini saya sempat membagi uang seperti ini, saya masukkan ke dompet kartu ya teman-teman, tapi karena plastiknya juga kecil-kecil itu kurang nyaman juga teman-teman saya ngambilnya. Tapi ya tergantung ketelatenan masing-masing ya teman-teman. Teman-teman juga bisa menggunakan dompet pintar. Ada teman-teman dompet pintar yang ada plastik mikanya untuk masing-masing pos. Itu lebih panjang ya teman-teman daripada dompet kartu ya teman-teman, tapi saya nggak punya. Atau bisa juga menggunakan amplop ya teman-teman. Saya dulu waktu awal nikah itu saya sempat juga menggunakan amplop untuk membagi-bagi uang berdasarkan pos seperti ini teman-teman. Dan amplopnya itu ternyata masih ada sampai sekarang, padahal udah entah berapa tahun yang lalu. Kemudian untuk uang tabungan sebesar Rp600.000, ini akan saya tabung di bank ya teman-teman. Saya biasanya nabung di bank BCA tabunganku ya teman-teman. BCA tabunganku. Saya memilih BCA tabunganku ini karena tidak ada potongan biaya administrasi sama sekali ya teman-teman. Jadi kalau nabungnya dikit-dikit, tapi kalau ada banyak potongan itu kerasa banget kalau saya. Jadi saya cari yang nol biaya administrasi. Kemudian ini sisa dana Rp35.000 saya singkirkan ya teman-teman. Kemudian agenda saya selanjutnya adalah belanja bulanan, yaitu beli aneka sabun, kuota, dan juga susu formula. Nah ini dia, saya sudah berada di toko dekat rumah saya. Saya beli sabun Shinsui 4 ya teman-teman. Ini sengaja saya ambil 4 warna, 4 varian. Kemudian untuk pasta giginya saya beli pasta gigi Siwa ini yang beratnya 120 gram. Di etalase harganya Rp12.000 ya teman-teman. Kemudian saya juga beli pasta gigi anak. Tadi di rumah saya lupa nggak menganggarkan, sampai di toko saya ingat kalau odolnya anak itu habis. Saya juga beli sabun cuci piring. Saya beli Mama Lemon, ini harganya 12 ribuan ya teman-teman. Saya suka wanginya yang ini teman-teman. Kemudian untuk deterjennya saya beli yang kemasan 5 ribuan Daya. Saya beli 6. Sebenarnya di samping ada promo sabun deterjen yang lebih murah teman-teman, tapi saya pernah beli itu kurang wangi ya teman-teman. Tapi ya tergantung selera teman-teman. Kalau saya terbiasa pakai Daya ya teman-teman. Kemudian saya pergi ke etalase susu. Ini saya beli susu Cilgo rasa vanilla 3 plus, kemasan 1 kg ya teman-teman, atau 1000 gram. Juga rasa madu, ini 1 kilogramnya harganya Rp101.000 ya teman-teman, cukup terjangkau. Kalau di daerah teman-teman harganya berapa ya teman-teman? Begitu sampai rumah ini saya cek ya. Ini tadi saya beli Dayanya beli 6 bungkus ya. Shinsuinya beli 4, kemudian pasta giginya 2, dan juga sabun cuci piring dan kebutuhan bulanan ya. Kemudian ini notanya ya.
Ini untuk kebutuhan bulanan saya ternyata cuma 14.500. Untuk dayanya Rp30.000, mama limonnya 12,5, Shinsuinya harganya masih sama nggak berubah, siwaknya 12,5, dan kodomonya 5.500. Total belanjaan saya adalah 94.200. Dari tadi yang saya anggarkan adalah Rp100.000. Dan saya juga membeli pulsa tadi ya teman-teman, Rp100.000. Untuk total harga susunya 2 kg 2 box adalah Rp202.000. Dari yang saya anggarkan adalah Rp205.000. Nah, ini semua belanja bulanan sudah saya beli ya teman-teman. Oke, bismillah ya. Dan ini selanjutnya saya akan ngasih tahu teman-teman aplikasi untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran bulanan. Biasanya aplikasi yang saya gunakan adalah ini ya teman-teman. Namanya catatan keuangan. Ini sangat memudahkan sekali ya teman-teman. Ini saya buka dan tampilannya seperti ini ya teman-teman. Nah, ini di pojok kanan atas ada titik 3, bisa kita tekan. Di sini ada pengaturan, kita bisa tekan ya teman-teman. Nah, di pengaturan teman-teman bisa merubah tampilan dari aplikasi ini ya teman-teman, sesuai dengan kenyamanan teman-teman. Kemudian di pengaturan juga ini ada pengaturan atur saldo bawaan. Nah, ini saya matikan ya teman-teman. Ini kalau teman-teman aktifkan, nanti sisa saldo dari bulan sebelumnya akan masuk di bulan ini, dan begitu seterusnya ya teman-teman. Kemudian di sini juga ada pengaturan hari pertama bulanan. Nah, dikarenakan saya alhamdulillah bulanannya masuk tanggal 7, saya atur di tanggal 7 ya teman-teman. Kemudian kalau sudah diatur, klik simpan. Kemudian kembali. Dan di sini juga ada grafik teman-teman. Nah, di grafik ini teman-teman bisa melihat total dari pengeluaran kita dari hari pertama bulanan ya teman-teman sampai di hari ini, sampai di hari yang sekarang kita buka ya teman-teman. Ini semuanya total pengeluaran ya teman-teman, dan masing-masing ada rinciannya seperti ini di bawahnya ya teman-teman. Dan ini kalau kita klik itu sebenarnya nanti muncul rincian-rincian lebih terperinci lagi ya teman-teman. Dan di sini saya akan mencoba untuk menambahkan catatan pengeluaran ya teman-teman. Ini saya atur tanggal. Di kategori saya mau mencari kata jajan, tapi sepertinya saya belum pernah memasukkan ya teman-teman, jadi saya akan memasukkan dulu. Nah, di kolom pengeluaran ini saya akan menambahkan kata jajan. Nah, sebagai contoh ya teman-teman, kemudian disimpan. Kemudian kembali, lalu saya buka di kategori lagi, saya cari kata yang tadi saya tuliskan ya teman-teman. Kemudian saya isi nominalnya dan saya tulis keterangannya. Ini keterangannya saya keliru ya teman-teman, yang benar ini adalah 4 kali Rp2.000. Tapi tidak apa-apa ya teman-teman, ini cuma sebagai misal aja. Kalau udah selesai, saya klik simpan. Nah, udah. Kemudian saya akan menambahkan catatan pengeluaran lagi ya. Kemudian kalau sudah, klik simpan. Sekali lagi ya teman-teman. Oke, seperti ini sudah. Nah, gimana teman-teman, mudah sekali bukan ya teman-teman? Ini insya Allah sangat memudahkan sekali ya teman-teman, karena nggak perlu repot-repot bikin tabel, nggak perlu repot-repot untuk menghitung manual ya, menghitung manual total pengeluaran, karena di sini sudah disebutkan secara terperinci. Misal total pengeluaran untuk tanggal 10 ada sendiri kan di sebelah pojok kanan dari tanggal ya teman-teman. Kemudian total pengeluaran tanggal 8 ada sendiri, total pemasukan ada sendiri, dan di atas ini juga ada sebelah pojok kiri ada total pemasukan untuk periode bulan ini. Di tengah-tengah total pengeluaran yang sudah saya keluarkan, dan di pojok kanan ada sisa saldo dari pemasukan saya teman-teman. Dan untuk menggunakan aplikasi ini jangan lupa untuk mengaktifkan backup data ya teman-teman. Caranya buka pengaturan, kemudian kita scroll yang paling bawah, ini ada database. Nah, ini ada opsi untuk backup data, teman-teman bisa buka ya teman-teman, supaya data kita tidak hilang ya teman-teman. Oke teman-teman, bagaimana? Mudah sekali bukan untuk menggunakan aplikasi ini? Oke teman-teman, terima kasih banyak telah mendengarkan sharing saya hari ini, dan saksikan video-video saya selanjutnya.